Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Keuangan, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai sistem informasi keuangan, di mana tugas ini diberikan sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Keuangan yang diampu oleh Ibu Reski Amalia Hamka SEMM. Adapun anggota kelompok kami, ada Sulis Miftahul Nisa sebagai pemateri pertama, Nurul Fausia sebagai pemateri kedua, Nurintan Pratiwi sebagai pemateri ketiga, Nurilmi Awalia sebagai pemateri keempat, Nur Aisyah sebagai pemateri kelima, dan Winda Audia sebagai pemateri keenam. Baiklah Sobat Keuangan, berikut adalah pemaparan materi kami. Pengertian Sistem Informasi Keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi atau subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Pengertian CBIS, Computer Basic Information System atau CBIS, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer, merupakan sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Piranti CBIS. Terdapat 6 piranti pada CBIS. Yang pertama people, yaitu personel dari sistem informasi, meliputi manajer, analis, programmer, dan operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan sistem. Yang kedua, software, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer. Yang ketiga, hardware, yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data, dan keluarkan data. Yang keempat, database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. Yang kelima, telecommunication, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Yang keenam, prosedur, yaitu tata cara yang meliputi strategi kebijakan, metode, dan peraturan-peraturan dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Subsistem CBIS. Subsistem CBIS terbagi menjadi dua, yaitu subsistem input dan subsistem output. Adapun subsistem input, yang pertama subsistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem informasi yang melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan, yaitu sebagai pengolah data perusahaan. Perusahaan tidak dapat memilih untuk menggunakan SIA atau tidak, karena sistem ini merupakan keseharusan. Yang kedua, subsistem audit internal. Audit internal merupakan badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing, berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan, berusaha untuk mengidentifikasi sumber modal tambahan dan mencari investasi dana surplus yang terbaik. Agar dapat melakukan tugas ini, subsistem intelijensi keuangan mengumpulkan data dan informasi dari pemegang saham dan masyarakat keuangan. Subsistem output. Yang pertama, subsistem peramalan. Subsistem peramalan keuangan akan memprediksi dan memberikan proyeksi terhadap kondisi keuangan di masa yang akan datang, memberikan gambaran dalam penyusunan perencanaan strategi perusahaan. Yang kedua, subsistem manajemen dana. Subsistem ini berhubungan dengan pengaturan arus kas perusahaan. Subsistem manajemen dana mengatur arus kas perusahaan dalam kondisi yang seimbang positif, mengawasi arus kas masuk dan arus kas keluar agar sesuai dengan arus kas yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, subsistem pengendalian.
Subsistem pengadilan keuangan merupakan sistem pengadilan yang mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan keuangan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Subsistem pengadilan keuangan menghasilkan informasi yang menunjukkan penggunaan dana perusahaan. Informasi tersebut bisa dibandingkan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini sering diaudit oleh lembaga pemerintahan, akuntan, firma, dan lain-lain untuk memastikan keakuratan tujuan pajak, pembiayaan, dan investasi. Fungsi laporan keuangan. 1. Sebagai bahan evaluasi kerja perencanaan dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi laporan keuangan yang pertama yaitu menggambarkan keadaan dan kondisi perusahaan. Selain itu, pihak manajerial perusahaan juga bisa menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kerja. Laporan keuangan perusahaan juga bisa dijadikan sebagai bahan perencanaan untuk operasional perusahaan berikutnya. 2. Sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban pada perusahaan. Perlu diketahui, pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu pihak internal atau manajemen dan pihak eksternal perusahaan. Karena dalam menjalankannya perusahaan memiliki keterlibatan dengan pihak eksternal, maka di sanalah fungsi laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan. 3. Untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Laporan keuangan yang transparan menunjukkan bahwa perusahaan itu menjalankan operasional dengan baik. Hal tersebut amat berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan yang nantinya mempengaruhi kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. 4. Untuk menggambarkan kondisi perusahaan. Melihat laporan keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi perusahaan secara keseluruhan. Dengan melibatkan laporan tersebut, seseorang dapat melihat apakah perusahaan sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Selain itu, seseorang juga dapat melihat apakah arus kas yang keluar masuk berjalan dengan lancar pada periode sebelumnya. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang pertama, laba rugi. Laba rugi adalah laporan yang biasa digunakan untuk perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan, laba dan rugi perusahaan. Jenis laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Laporan laba rugi yang dibuat untuk perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan saat pembuatan laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama itu pendapatan, baik operasional maupun non-operasional. Yang kedua, laba rugi usaha. Yang ketiga, beban pinjaman. Yang keempat, beban pajak. Yang kelima, laba rugi perusahaan. Yang keenam, biaya operasional. Selanjutnya yang kedua, neraca atau balance sheet merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kita dapat melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun tersebut yang telah disebutkan tadi. Adapun 3 elemen neraca, yang pertama itu aset. Aset sesuatu yang dimiliki atau dikendalikan bisnis dan memiliki nilai. Contohnya uang tunai, inventaris, peralatan, mesin produksi, pabrik, dan merek dagang. Yang kedua, kewajiban. Sesuatu yang dimiliki bisnis namun harus dibayarkan atau dikembalikan kepada seseorang. Contoh, pinjaman bank, sewa bangunan, gaji yang terutang. Dan yang terakhir, ekuitas. Jumlah modal yang tersisa dalam bisnis setelah aset digunakan untuk melunasi kewajiban. Ekuitas memiliki perbedaan antara aset dan liabilitas. Selanjutnya yang ketiga, perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan maupun penurunan aktiva bersih selama satu periode. Jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, maka modal akan bertambah.
Adapun 5 elemen laporan perubahan modal. Yang pertama, laba atau rugi bersih selama periode yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, modal saham dikeluarkan atau dibayar kembali selama periode berjalan. Yang ketiga, pembayaran dividen. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang kelima, efek dari perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan akuntansi. Selanjutnya, yang keempat, arus kas. Arus kas atau cash flow statement adalah laporan arus kas yang memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama itu aktivitas operasi, operating activity. Yang kedua, aktivitas investasi, investing activity. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan, financing activity. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian dari salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Namun, catatan atas laporan keuangan ini sebenarnya bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan dengan skala besar atau perusahaan yang sudah go public. Tujuannya, pembuatan laporan terkait informasi keuangan di perusahaan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Adapun manfaat analisis rasio. Beberapa manfaat rasio keuangan yaitu: yang pertama, komprehensif. Yang kedua, perbandingan. Yang ketiga, mudah didapat. Yang keempat, mudah dihitung. Dan yang kelima, kekuatan finansial. Jenis-jenis rasio. 1. Rasio likuiditas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio ini pada prinsipnya membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Jika jumlah aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar, maka makin lancar usaha dan pembayaran utang perusahaan. Adapun jenis-jenisnya dapat dilihat sebagai berikut. 2. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibayar oleh utang. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Adapun jenis-jenisnya dapat dilihat sebagai berikut. 3. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan. Adapun jenis-jenisnya dapat dilihat sebagai berikut. Rasio pasar. Rasio pasar menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara relatif pada nilai buku perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur nilai saham dan lazim digunakan di pasar modal. Adapun jenis-jenisnya dapat dilihat sebagai berikut. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.